Halo sob, ketemu lagi dengan gua John Arif dan ya hari ini gua pengen ngebahas sebuah alat. Nah, alat ini ada hubungannya sama hobi yang gua punya. Hobi yang gua punya adalah hobi bersepeda. Nah, gua butuh alat ini banget karena gua banyak melakukan istilahnya perbaikan yang akhirnya bikin gua kecewa karena apa? Banyak yang gue lakukan bukan memperbaiki, justru merusak. Nah, makanya gue butuh alat satu ini. Nah, ini adalah kunci torsi. Kebetulan gue beli kunci torsi dengan merek Tonichi. Kenapa gue beli merek Tonichi? Nanti gue jelasin kenapa dan kenapa hobi sepeda wajib punya ini. Nanti gue bakal jelasin setelah bumper satu ini. Oke, jadi kalau kalian ingat bahwa tahun 2020, 2021 sampai dengan awal 2022 kita bukan kita ya, tapi seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu salah satu hobi yang paling booming adalah hobi bersepeda, termasuk itu adalah hobi gua. Sampai dengan sekarang, kalau hobi gua bersepeda itu sudah bukan sekedar hobi tapi lifestyle. Nah, pada saat itu harga sepeda udah nggak masuk akal, dari mulai harga puluhan juta sampai dengan ratusan juta hanya untuk sebuah sepeda, dan harga yang mahal pun belum tentu pada saat itu kita bisa membeli, alias itu sepeda pada goib di toko sepeda itu pada habis semuanya, sampai heran mahal nggak ada barang. Nah, pada saat itu usaha yang paling bagus adalah jual beli spare part dan bengkel sepeda. Karena bengkel sepeda pada saat itu cukup, gue bilang ya, menurut gue sendiri itu adalah cukup mahal. Akhirnya karena gue punya workshop dan alat juga gue cukup komplit, akhirnya segala sesuatu gue kerjain sendiri. Dari mulai perakitan sepeda sampai dengan perbaikan sepeda, gua lakukan sendiri di rumah, di workshop gua. Nah, pada saat gua melakukan perakitan sepeda, saat itu gua nggak ngerti yang namanya tiap baut itu punya tingkat kekencangan yang pas. Maksudnya bukan pas ya, yang terukur. Jadi kalau kita hanya ngencengin menggunakan tenaga atau feeling, yang ada hanya baut itu dol. Dan itu sering terjadi di gua. Kalau kita bilang ya, harga sepeda nggak murah. Apalagi sepeda yang berbahan karbon. Kalau Anda melakukan kesalahan sedikit pun, itu akan bikin kita rugi. Ongkos perbaikannya nggak murah. Apalagi yang karbon ya. Yang aluminium yang saya punya ini aja lumayan mahal harganya. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan dengan ngencengin sampai bautnya dol. Nah, di situ akhirnya saya mencari tahu kunci torsi yang cukup untuk perbaikan sepeda. Ini kebetulan adalah kunci Tonichi. Kenapa saya pilih Tonichi? Ya, saya pilih Tonichi karena tingkat kepresisiannya. Ini kunci torsi. Kunci torsi itu sama dengan alat ukur. Kalau di pasaran sih banyak ya. Harganya pun sebetulnya ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, hingga puluhan juta. Nah, kebetulan kunci torsi yang saya pegang ini dengan kode QL25N strip MH, ini harganya di sekitar kisaran 2, sekian juta. Ada yang tanya, Bang John, lu ngapain beli kunci torsi mahal-mahal? Toh cuman buat ngencengin sepeda. Ingat bahwa harga sepeda itu puluhan sampai dengan ratusan juta. Kalau kita nggak pakai kunci torsi yang seperti ini, yang ada kita rugi puluhan juta hingga ratusan juta. Kebetulan sepeda saya nggak sampai ratusan juta. Paling cuman puluhan di bawah 20 juta.
Tapi saya tetap akan butuh kunci torsi karena ini akan membantu saya bisa mengencangkan baut sesuai dengan torsi yang tertera. Jadi di setiap sepeda, di setiap part seperti di stem, ini dia ada tertera tulisan 6 Nm, 7 Nm, hingga di as rodanya pun tertera 10 Nm. Kebanyakan di sepeda itu dari kisaran 2 Nm sampai dengan 10 atau 15 Nm. Kecuali yang di crank dia biasanya lebih tinggi. Lebih tinggi itu bisa di kisaran 20 Nm atau 25 Nm. Nah, ukuran 5 sampai 25 Nm ini udah sangat cukup untuk kebutuhan saya bongkar pasang sepeda tanpa merusak drat. Oke, jadi untuk menyeting kunci torsi Tonichi ini cukup mudah. Jadi di sini ada skala, nilai skalanya. Di sini ada lubang kecil, di sini ada tulisan 5 strip terus langsung 10. Artinya apa? 5 ke strip itu 7,5. Nah, bagaimana kita mengetahui dari 5 kita bisa pindah ke 6? Nah, caranya kita hanya melihat di sebelah pemutarnya. Nah, di sebelah pemutarnya ini ada angka 0. Terus angka 0,5 itu artinya apa? Dia ditambahkan 5 ditambah 0,5 jadi 5,5. Jadi kalau kita mau naikkan ke angka 6 Nm, kita hanya perlu memutarnya sampai dengan angka 1,0. Mudah bukan? Nah, setelah sudah mendapatkan torsi yang kita inginkan, kita tinggal kunci belakangnya. Nah, ini kunci belakangnya ini agar pemutarnya ini dia tidak bergerak lagi. Jadi kita kendori, dia dengan mudah akan bergerak. Nah, kita anggap ini 6. 5 ditambah 1,0 ini sama dengan 6, kita kunci. Nah, setelah itu kita kencangkan baut yang ada di sepeda dengan menggunakan kunci torsi ini yang sudah kita setting, yang sudah saya setting 6 Nm. Dia akan ada indikasi klik pada saat torsinya itu tercapai di 6 Nm. Nah, dengan mudahnya menggunakan ini yang artinya apa? Kita meminimalisir kerusakan pada drat atau baut slack. Itu yang paling mudah. Oke, jadi buat kalian yang penghobi goes ya, penghobi sepeda, Anda tidak tahu spesifikasi kekencangan atau torsi Newton meter yang ada di setiap baut, Anda bisa cek di setiap website sepeda keluaran masing-masing. Jadi anggap aja jika Polygon Anda akan masuk ke websitenya Polygon, Moso Anda tinggal masuk ke websitenya Moso. Di situ dijelaskan komplit banget. Jadi setiap baut, pengencangan baut, posisi spare part di mana itu sudah tertulis dengan jelas ya torsi Newton meternya. Jadi tinggal kita ikuti aja di sana. Kalau saya sih biasanya senangnya habis masuk website saya download PDF-nya, manual book-nya. Habis itu saya ikuti setiap langkah atau berapa Newton meter yang harus saya setting sebelum saya mengencangkan tiap baut yang ada di sepeda. Itu aja. Jadi untuk mata hex key-nya, jadi mata hex key atau mata Allen key-nya saya menggunakan soket punyanya SATA. Nih, kenapa sih saya menggunakan merek punyanya SATA? Karena iya, tingkat presisinya dari kepala hex key-nya ini udah cukup bagus. Jadi pada saat saya masukkan itu dia nggak ada slack atau nggak ada toleransi yang terlalu besar untuk sebuah kunci hex. Karena apa? Jika kunci Allen key atau baut L itu agak longgar, maka pada saat pengencangan sudah dipastikan akan slack atau merusak kepala dari baut hex key-nya sendiri. Nah, itu yang saya suka dari SATA. Memang harganya pun lumayan. Jadi Anda bisa cek juga untuk pembelian kunci kepala soket hex key-nya ini, Anda cek di kolom deskripsi. Kebetulan saya membeli di toko NMS Tool, ya di sana menjual berbagai macam peralatan atau apa ya, alat ukur atau peralatan presisi yang ada di sana. Jadi Anda bisa cek langsung di kolom deskripsi. Nah, worth it nggak sih dengan harga yang cukup mahal? Menurut saya sih worth it banget. Itu tadi ulasan gua seputaran hobi gua bersepeda dan
apa sih yang gue rekomendasikan adalah kunci torsi. Jadi milikilah kunci torsi, minimal Anda punya ukuran 5 sampai dengan 25 Nm untuk perbaikan sepeda. Itu udah lebih dari cukup. Oke, gue rasa sih itu aja yang bisa gue jelaskan untuk kunci torsi ini ya. Nanti bakalan gue bikinkan video kita bongkar sepeda pakai ini ya. Kenapa harus pakai ini? Lu tonton terus. Gue John Arif, di belakang kamera ada Ulum. Kita ketemu lagi di project-project selanjutnya. Sampai jumpa.